wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Pak, Oke, langsung aja pimpin doa. sebelum memulai pembelajaran, apa ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Saya ingin bercerita sedikit. Pernahkah teman-teman melihat jembatan atau pagar besi dan tangga kendaraan yang lama-kelamaan berubah warnanya ke coklat, kemerahan, dan rapuh? Sekarang coba perhatikan gambar ini. Dari media yang lepas tampil tadi, apa yang kalian amati pada permukaan logam tersebut? Permukaannya berkarat dan warnanya berubah menjadi coklat. Betul sekali, jawaban yang sangat bagus. Nah, ini merupakan contoh logam yang berkarat. Coba bayangkan jika kendaraan atau mesin industri lama-kelamaan terus menerus mengalami kondisi seperti ini. Menurut kalian, apakah masih aman digunakan? Tidak, Pak. Betul sekali. Minggu lalu Bapak meminta kalian mengamati benda di rumah yang mengalami karat. Ada yang menemukan contohnya? Ada Pak, pada rumah dan ada sekolah. Bagus, berarti kalian sudah memperhatikan contoh korosi di sekitar kita. Anak-anak beberapa waktu lalu pernah diberitakan tentang kerusakan jebakan dan kendaraan akibat karat pada bagian logamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa korosi bukan hanya masalah kecil, tetapi dapat berdampak besar pada keselamatan dan biaya perawatan. Menurut kalian, mengapa logam yang awalnya kuat bisa berubah menjadi berkarat seperti itu? Karena terjadi korosi, Pak. Betul sekali, jawaban yang sangat bagus. Fenomena ini sangat penting dipahami, terutama dalam bidang teknik, karena korosi bisa merusak berbagai konstruksi logam. Bayangkan jika jembatan atau pipa industri mengalami kondisi seperti itu, tanpa penanganan yang tepat, apa yang bisa terjadi? Seharusnya tahu Pak. Betul sekali, sangat bagus. Ada sebagian orang yang menganggap karat pada logam hanya masalah penampilan dan tidak terlalu berbahaya. Menurut kalian, apakah pendapat itu benar? Tidak. Tepat sekali. Jadi korosi bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kekuatan logam. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama pengertian korosi pada logam, yang kedua proses terjadinya korosi, yang ketiga cara mencegah korosi di bidang teknik. Nah, di sini ada pengertian korosi. Korosi adalah proses kerusakan atau penurunan kualitas suatu material, terutama logam, akibat reaksi kimia dalam lingkungan sekitarnya, seperti udara, air, atau zat kimia lainnya. Selanjutnya ada proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi terjadi karena adanya reaksi kimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Pagar besi, korosi biasanya berupa pembentukan karat akibat reaksi antara besi, air, dan oksigen. Nah, di sini ada cara
mencegah korosi dalam bidang teknik. Cara mencegah korosi dalam bidang teknik dilakukan untuk melindungi logam agar tidak mudah rusak atau reaksi dengan lingkungan. Berikut beberapa metode pencegahan korosi yang umumnya digunakan. Yang pertama, pengecetan. Yang kedua, galvanisasi. Yang ketiga, pelapisan logam. Yang keempat, menggunakan paduan logam. Yang kelima, perawatan dan pemeriksaan berkala. Selama pembelajaran nanti kita akan berdiskusi singkat, mengamati contoh kasus, lalu menarik kesimpulan bersama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan oksidasi? Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, Pak. Nah, jawabannya sangat tepat. Nah, korosi sebenarnya juga berkaitan dengan reaksi oksidasi pada logam. Karena itu materi sebelumnya sangat berhubungan dengan topik kita hari ini. Baik teman-teman, dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan bahwa korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan seperti oksigen dan air. Korosi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai struktur logam, sehingga dalam bidang teknik perlu dilakukan upaya pencegahan. Coba sebutkan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah korosi pada logam. Melapisi logam dengan cat. Benar sekali, jawaban sangat bagus. Selain itu juga bisa dilakukan galvanisasi atau pelapisan dengan logam air. Sekarang Bapak akan menampilkan video perbedaan logam. Contoh perbedaan logam yang dilapisi cat dan yang tidak dilapisi cat. Sekarang Bapak akan memberikan contoh perbedaan logam yang dilapisi cat dan tidak dilapisi cat. Seperti ini merupakan logam yang dilapisi cat dan ini logam yang tidak dilapisi cat. Nah, dengan adanya lapisan pelindung, logam tidak mudah kontak langsung dengan air dan udara, sedangkan yang tidak menggunakan cat akan langsung berkontak langsung dengan air dan udara. Nah, ini Bapak akan menampilkan video yang logam yang kelamaan terkena udara dan air. Korosi, musuh yang bekerja dalam sunyi. Jembatan ini berdiri di lembah yang lembab. Hujan sering turun. Air menggenang di bagian struktur. Air yang seharusnya mengalir justru diam. Perlahan, baja mulai bergerak. Bukan dalam satu hari, tapi puluhan tahun. Menurut pendapat kalian, mengapa pencegahan korosi sangat penting dalam dunia teknik dan industri? Karena dapat menjaga kekuatan logam dan mengurangi kerusakan, Pak. Betul sekali, sehingga peralatan dan bangunan dapat digunakan lebih lama dan lebih aman. Sebagai latihan, silakan pikirkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari di mana korosi dapat terjadi dan bagaimana cara pencegahannya. Dicukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan membacakan gambar observasi 1. Nama praktikan Muhammad Rakan Jahran. Pertama itu komponen keterampilan. A. Membuka pelajaran. Memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. 1. Mengaitkan materi dengan berita terkini. Ya. Menyampaikan cerita. Ya. Menggunakan alat peraga atau media. Ya. Memvariasikan gaya mengajar. Ya. Menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa. Ya. Mengandaikan persoalan. Tidak. B. Menimbulkan motivasi.
memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias, ya, menimbulkan rasa ingin tahu, ya, mengemukakan ide yang bertentangan, ya. C. Memberi acuan, menjelaskan tujuan pembelajaran, ya, menyampaikan garis-garis besar pembelajaran, ya, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ya. D. Mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru, mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya, ya, membandingkan pengetahuan yang lama dan yang akan disajikan, ya. E. Meninjau kembali, merangkum inti pokok pelajaran, ya, mengkonsolidasikan perhatian siswa pada masalah pokok pembahasan. Tidak. F. Mengevaluasi, mendemonstrasikan keterampilan, ya, mengaplikasikan ide baru. Tidak. Mengekspresikan pendapat, ya, memberi soal-soal, ya. Baik, saya akan membacakan observasi keterampilan muka dan bentuk pembelajaran, praktikan, mengadakan jahat, ya segi, sedikit diskusi, pembahasan, bina teknik atau produksi. Komponen keterampilan membuka pelajaran. A. Memfokuskan perhatian dan membangkitkan siswa. Satu, menguatkan materi dengan tulisan terkini, ya. Dua, menyampaikan cerita, ya, menggunakan alat peraga media, ya. Empat, variasi gaya mengajar, ya, menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa, ya, mengadakan persoalan, ya. B. Menimbulkan motivasi, memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias, ya, menimbulkan rasa ingin tahu, ya, mengembangkan ide yang bertentangan, ya. C. Memberikan acuan, menjelaskan tujuan pembelajaran, ya, menyampaikan garis besar pembelajaran, ya, menjelaskan